tentang penyimpanan dan pembekuan semen. Mungkin kalian sudah mendownload ya? Sudah buka di Aula atau di Hebat e-learning? Kalau sudah, kalian download. Nanti dari situ kalian bisa membaca sedikit gitu ya, atau dibaca, dipahami, kira-kira yang kurang paham yang mana. Kita nanti bisa ditanyakan ke saya. Selama saya mampu untuk menjawab ya. Selama saya mampu untuk menjawab, maka akan saya jawab pertanyaan dari kalian. Kalau tidak mampu, nanti saya coba cari jawaban. Mungkin kita cari literasi yang ada, mungkin bisa dari textbook, bisa dari Google, bisa dari para sejawat lainnya gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menemukan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya hari ini tidak bisa saya jawab. Baik ya, kalau kita bicara tentang penyimpanan, ini memang ada dua season yang berbeda ya, satu penyimpanan, satu pembekuan. Cuman dalam hal ini kita jadikan satu. Ya. Mengapa sperma harus disimpan? Kalian harus tahu ya, mengapa sperma itu harus disimpan. Mengingat dari awal sperma itu kalau satu kali ejakulasi kan volumenya sedikit, tetapi konsentrasinya banyak ya. Dan untuk satu kali IP tidak harus satu ejakulasi itu. Ya. Satu kali IP cukup didasarkan dari dosis IP yang sudah ditentukan. Kalau kita bicara tentang dosis IP, berarti jumlah spermatozoa yang mampu untuk bisa memfertilisasi ovum. Setiap spesies berbeda jumlah spermanya. Ada yang 10 juta, ada yang 50-60 juta, ada yang ratusan juta, bahkan ada yang ribuan juta satu kali IP. Ya. Cukup sampai seperti itu. Gitu ya. Sehingga memang ada beberapa alasan mengapa setiap spesies berbeda-beda dosis IP-nya. Ada yang mengatakan yang pertama, faktor pertama, karena memang spermanya itu mudah sekali mati. Sehingga harus banyak jumlah spermatozoa yang dosis IP-nya harus tinggi jumlahnya. Yang kedua, bisa juga disebabkan karena memang anak sekelahiran itu lebih dari satu. Ya. Dan yang ketiga, bisa juga karena memang faktor-faktor yang tidak bisa kita tentukan gitu ya. Tapi pada prinsipnya ya, sperma setiap spesies itu berbeda-beda ketahanannya. Baik itu dalam penyimpanan di suhu ruangan, suhu dingin maupun suhu beku, itu berbeda-beda. Dan dalam memfertilisasi juga berbeda-beda. Seperti contohnya, kalau sapi itu cukup 10 juta aja jumlah spermatozoa yang bisa untuk membuai ovum. Kambing domba lebih tinggi, 50 sampai 60 juta satu kali IP. Jadi spermatozoa yang masuk itu seperti itu. Kalau babi, kuda, ya itu bisa sampai ribuan atau miliaran gitu satu kali IP. Anjing ratusan juta. Ya. Jadi memang ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kok berbeda-beda. Yang jelas memang ada beberapa ilmuwan mengatakan ketahanan spermatozoa itu setiap spesies berbeda. Yang kedua didasarkan dari sekelahiran. Dalam satu sekelahiran anaknya lebih dari satu, umumnya banyak jumlah spermatozoa yang atau dosis IB-nya harus tinggi jumlah spermatozoanya.
Loh, tetapi kok kuda kok juga tinggi? Kuda kan anaknya cuma satu. Tapi kok tinggi? Ternyata kuda, kualitas sperma kuda itu tidak sekuat spermanya sapi. Mudah sekali mati. Gitu ya, kuda. Padahal sekelahiran anaknya cuma satu. Tapi dosisnya harus ribuan juta atau 1 miliar per satu kali itu. Nah, mengingat seperti itu, maka satu kali ejakulasi itu kan banyak jumlahnya. Yang dibutuhkan satu kali IP tidak sebanyak jumlah spermatozoa yang diejakulasikan itu. Tentunya buat sapi aja paling gampang ya. Sapi itu jumlah satu kali ejakulasi. Volumenya sapi kan rata-rata kurang lebih 5 mili ya, kurang lebih ya. Kita buat 5 mili. Setiap milinya itu jumlah spermatozoanya itu berkisar antara 600 sampai kurang lebih ya. Sehingga kalau satu kali ejakulasi sapi, satu kali ejakulasi misalkan dapat 5 mili, maka dikalikan 5. Misalkan kita buat per konsentrasinya per milinya itu 1000 juta gitu, kita buat gitu aja ya. Berarti kalau kita mendapatkan volume air mani sapi tersebut 5 mili, berarti kita dapatkan 5.000 juta. 5 miliar. Itu satu kali ejakulasi ya rata-rata. Padahal satu kali IB dosisnya berapa tadi? Hanya 10 juta. Sehingga kalau kita punya 5.000 juta, ya, tetapi ini harus dikalikan lagi. Karena dari 5.000 juta ini tidak semuanya itu motil, tidak semuanya progresif gerakannya. Jadi yang kita hitung yang progresif. Ya, di awal kan sudah ya, pas praktikum kemarin, pemeriksaan semen. Salah satunya adalah pemeriksaan gerak individu. Gerak individu itu yang kita periksa itu adalah arah dan kecepatan. Ya, arah yang bagaimana yang bisa digunakan? Bentar ya. Arah yang bagaimana yang bisa digunakan sebagai tolok ukur spermatozoa itu subur, maka arah yang ke depan atau yang bergerak progresif. Ada berapa banyak arah gerak spermatozoa? Masih ingat? Mbak Mutmainah, panggilnya siapa Mbak? Sampean? Dokter. Siapa panggilannya? Mutma, dokter. Mutma. Oke, Mutma. Mutma kira-kira tahu, masih ingat arah dari gerak? Yang progresif. Ya, selain progresif, arahnya kemana lagi itu sperma itu? Geraknya? Ingat? Sebentar, dokter. Yang lain, Mbak Fitri bisa dibantu? Loh, nanti ujian, loh, sebentar lagi kamu ujian. Ya? Andito, tahu Andito? Arahnya selain progresif, arah spermatozoa bergeraknya kemana saja? Andito tahu? Kan kalian sudah punya buku, tolong dibuka aja, tolong dibuka semua, coba dibuka, tidak apa-apa. Di pemeriksaan sperma di gerak individu. Gerak individu itu ada arah dan kecepatan. Kecepatan itu dengan skor 0 sampai 4 mungkin ya. Kalau agresif, ada gerak apa lagi? Dini, bisa Dini? Berputar.
Berputar. Apa itu istilahnya Inggrisnya berputar? Apa kalau progresif? Apa? Osilatori. Osilatori. Ada lagi kah? Kemudian apa yang lainnya? Apa? Selain berputar, Melingkar. selain melingkar. Apa itu istilahnya kalau melingkar? Sirkular. Sirkular. Ada lagi kah? Ya. Ada lagi kah? Selain progresif, osilatoris. Gerak mundur, betul. Gerak mundur istilahnya situ apa? Reverse. Reverse. Ada lagi, masih ada lagi? Bergetar apa enggak ya? Bergetar bisa bayangkan apa enggak ya? Kayak kita kalau tarik kejang itu loh ya. Jadi kita geraknya cuma di tempat aja, cuman gerak. Ada lagi kah geraknya? Masih ada lagi? Nasita? Anissa? Masih ada lagi kan? Duh. Sudah? Tidak ada lagi? Kan masih ada mesinnya ya. Ya. Jadi yang kita lihat dikatakan spermatozoa subur itu kalau gerakannya progresif. Mengapa gerak progresif dikatakan subur? Menuju ke sel ovum. Kira-kira ada yang tahu apa enggak fertilisasi itu terjadi di mana sih umumnya? Nasita mana ya Nasita ya? Nasita. Iya, dokter. Kira-kira fertilisasi umumnya terjadi di mana ya? Pertemuan atau peleburan antara sel gamet jantan dan betina itu kejadiannya di mana ya? Di saluran reproduksi betina yang di bagian mana? Ada yang tahu? Nasita tahu? Irinese, iya Irinese ya. Irin, mana Irin? Irin, nggak ada orangnya Irin. Ada yang tahu? Fertilisasi ada di mana? Bagian mana? Hutma di mana? Fallopi, dokter. Tuba Fallopi. Tuba Fallopi yang sepertiga bagian atas ya. Ya. Paham ya? Umumnya di situ. Nah, kalau kita mau meng-IP ya, meng-IP kalau kawin alam umumnya ada di vagina, disposisi spermanya. Tapi kalau pada sapi disposisi spermanya ada di mana? Masih ingat? Sudah bacakah yang kemarin tanggal 6 itu sejarah IP sudah dibacakah? Kalian masuk semua apa enggak itu? Enggak dibaca ya? Loh nanti kalau ujian gimana? Ada yang tahu? Ini posisi penumpahan simen pada saat pelaksanaan IB ada di posisi mana? Ini. Oh, kok melarikan diri semua atau ya dikasih pertanyaan? Wah, sampai sore ini kalau tidak ada yang jawab ini nanti. Di korpus uteri.
Corpus uteri, betul. Corpus uteri itu di posisi 4. Ada lagi kah? Selain di corpus uteri, ada di mana lagi dianjurkan untuk disposisi IB, sperma pada saat IB? Selain corpus uteri, di mana lagi yang disarankan? Boleh di mana? Ada yang tahu? Di pertengahan saluran serviks, Dok. Iya, di pertengahan saluran serviks atau di serviks cincin terakhir gitu ya. Masih di serviks tapi cincin terakhir itu posisi 3. Alhamdulillah gitu ya. Ayo ya, masa saya menekankan gini ya. Memang seperti ini aspeknya ya. Kalau selama ini kamu menerima boring gitu ya. Kasih pertanyaan gini bisa akhirnya ingat ya. Baik ya. Jadi satu kali IB itu hanya membutuhkan jumlah spermatozoa sedikit, tidak banyak-banyak. Tetapi secara alami satu kali ejakulasi itu banyak jumlah spermatozoanya. Yang biasanya satu kali ejakulasi untuk satu betina, kalau dengan teknologi IB ini satu ejakulasi untuk bisa puluhan bahkan ratusan ekor betina. Ya. Jadi satu kali ejakulasi bisa digunakan untuk melayani atau untuk membuahi ovum dari puluhan sampai ratusan ekor betina. Nah, untuk itu maka sperma ini setelah diejakulasikan kan tidak mungkin langsung digunakan IB. Misalkan ada 100, apakah memang benar gitu ya? Dalam hari itu ada yang birahi sampai 100 ekor kan mungkin bisa juga tidak sampai gitu ya. Untuk itu perlu disimpan sperma yang kita ambil tadi, yang kita tampung. Berdasarkan suhu penyimpanannya, jadi dibaca tuh ya, di PPT-nya tolong buka sendiri-sendiri. PPT-nya ya, ada 3 suhu yang bisa digunakan untuk menyimpan semen setelah diejakulasikan. Yang pertama adalah suhu ruangan. Yang kedua adalah suhu dingin. Yang ketiga adalah suhu beku. Paham ya? Jadi saya share aja ya, saya share ya. Mungkin supaya nggak loncat-loncat ya. Apakah sudah nampak? Sudah. Nah, ya. Tapi sebelum kita ke penyimpanan, kita ini dulu ya. Ini semen segar atau fresh semen. Jadi ini tadi yang kita bicarakan. Jadi air mani itu bisa kita tampung ya dengan beberapa metode penampungan sperma. Yang pertama dengan vagina buatan, bisa elektroejakulator, bisa dengan masase kelenjar ampula atau masase aksesoris, kelenjar aksesoris. Gitu ya. Nah, setelah kita tampung, maka kita dapatkan air mani. Air mani yang kita tampung itu namanya kita sebut air mani segar. Ya, apa itu air mani segar? Adalah semen yang baru ditampung tanpa penambahan bahan pengencer. Paham ya? Jadi begitu kita tampung dengan berbagai metode tadi, air mani atau semen yang kita tampung itu kita katakan air mani segar. Nah, di sini air mani itu kan mestinya tidak boleh ditampung seperti itu. Ya secara alami ejakulasi atau air mani diejakulasikan itu kan harus di saluran reproduksi betina. Tetapi di sini kan ada teknologi reproduksi terutama IB, maka dikeluarkan di luar reproduksi, saluran reproduksi. Nah ini resikonya apa? Sperma yang sudah dikeluarkan tidak di dalam saluran reproduksi betina itu
ketahanan hidupnya itu hanya beberapa saat. Kalau kita bicara beberapa saat, pasti hanya berkisar menitan ya, tidak jam-jaman. Kecuali kalau di dalam saluran reproduksi betina itu bisa sampai jam-jaman. Kenapa? Di dalam saluran reproduksi betina sudah disediakan media, terutama cairan serviks, cairan-cairan dari saluran reproduksi betina itu disediakan media tentang ada buffernya, ya, ada nutrisinya, ya, ada pelindungnya juga. Sehingga spermatozoa yang ada di dalam saluran reproduksi betina itu akan tetap tahan hidup sampai dia itu bisa ketemu dengan ovumnya. Tapi dari sekian banyak, tidak semuanya ya hidup ya, banyak yang mati juga gitu. Ya, ada yang tidak tahan, ya ada yang tahan, ada yang langsung mati, ada yang sampai bisa memfertilisasi ovum, gitu ya. Jadi nanti di dalam saluran reproduksi betina terjadi seleksi juga. Dan sampai ketemu di sel ovum itu ratusan, bahkan mungkin ribuan spermatozoa itu gerombol di membran dari ovum. Tapi yang diterima atau yang bisa melebur itu hanya satu ya. Kan ya, hanya satu. Yang lainnya gimana, Dok? Ya sudah, kalau satu masuk, yang lainnya sudah tidak bisa masuk. Karena ada blok ya, zona blok gitu ya. Jadi zona saluran reproduksi betina tersebut ya, karena memang tidak ada masalah gitu ya. Cuman permasalahannya kadang-kadang ada sperma yang dianggap antigen gitu deh. Iya, kalau sperma dianggap antigenik gitu ya. Wah, ini berbahaya. Nanti ada sperma langsung antibodinya dari betinanya keluar, dimakan itu sperma. Itu ada yang seperti itu. Itu istilahnya ASA. Antigen sperm antibody. Nah, ini kalau terjadi seperti ini biasanya akan jadi mandul gitu ya. Tidak bisa terjadi fertilisasi karena ada antibodi antisperma. Ya, gitu ya. Tapi kejadian tersebut tidak banyak kok ya, tidak banyak. Makanya kadang-kadang ada ini di human ya, ini di human ya, ada sepasang suami istri menikah sampai 5 tahun, 10 tahun, tidak punya anak. Diperiksa ternyata, oh ini ada asanya ini, ada antigen antibodinya, sehingga sperma begitu diejakulasikan selalu spermanya dibunuh oleh antibodi yang ada di pihak ibunya, sehingga tidak bisa membuahi spermatozoanya. Nah, terus kemudian suami istri tersebut cerai. Setelah cerai, suami dan istri tersebut punya pasangan baru masing-masing. Ternyata dengan pasangan baru punya anak, yang istri punya anak, yang suami juga punya anak dengan pasangan baru. Nah, ini terbukti. Jadi ada seperti itu ya. Tapi memang kejadian tidak terjadinya kehamilan tidak hanya itu saja, banyak faktor lainnya. Mengingat tadi ya, semen segat tahan hidupnya hanya beberapa saat, maka perlu kiat untuk menyimpan sperma itu supaya bisa tahan lama. Sehingga yang di awal tadi kan harus ada loh. Kalau gitu sperma kalau disimpan harus ditambah apa? Extender ya. Harus tambah bahan pengencer. Di awal pertemuan pengenceran ya, tujuan penambahan bahan pengenceran adalah salah satunya untuk penyimpanan sperma.
Jadi sperma kalau disimpan wajib hukumnya ditambah bahan pengencer. Macam-macam ya jenis bahan pengencernya ya. Yang kemarin kan sudah banyak toh, sudah diketahui ya ada berapa jenis yang Anda ketahui dan masih banyak lagi itu ya. Sebagai contohnya di praktikum itu hanya saya kasihkan mungkin 3 jenis ya kayaknya ya. Masih banyak lain lagi ya. Ini sehingga perlu dilakukan penyimpanan. Penyimpanannya itu berdasarkan suhu ada 3 suhu yang selama ini bisa digunakan sebagai penyimpan sperma. Suhu ruangan, suhu dingin, dan suhu beku. Suhu ruangan di sini jangan suhu tubuh ya, bedakan ya. Suhu ruangan sama suhu tubuh beda. Kalau suhu tubuh berkisar antara 37-an lah gitu ya. Ya 35 sampai 39 lah itu suhu tubuh. Loh kenapa dok kok tidak boleh disimpan di suhu itu? Ada yang bisa jawab mengapa suhu tubuh tidak bisa digunakan sebagai suhu untuk penyimpanan sperma in vitro? Ada yang bisa menjawab? Mengapa suhu 37 tidak dianjurkan untuk digunakan suhu penyimpanan sperma in vitro? Ada yang bisa menjawab? Karena di suhu tersebut, suhu optimal spermatozoa itu mengalami motilitas atau metabolisme yang optimal. Ini metabolisme optimal ini hubungannya dengan motilitas sperma. Jadi di suhu 37 itu spermatozoa itu aktivitasnya atau motilitasnya sangat maksimal. Memang dibutuhkan untuk supaya dia bisa membuai ovum di suhu itu. Nah, kalau di suhu itu digunakan untuk penyimpanan, apa yang terjadi? Spermatozoanya kan geraknya cepat. Lama-lama apa? Kelelahan spermatozoa itu. Ya. Jadi tidak bisa beberapa jam, tapi hanya beberapa menit sudah mati semua spermatozoa. Ya, sehingga dianjurkan kalau menyimpan di suhu ruangan itu suhunya 27 derajat. Jadi suhunya sejuk ini ya. Mungkin sejuk ya, tapi ya mungkin tidak terlalu sejuk banget ya, dinginnya gimana gitu ya. Dan di sini memang bisa untuk mengurangi metabolisme sehingga spermatozoanya bisa bertahan 1 sampai 4 jam lah kurang lebih ya. Lumayan toh, ya bisa bertahan lebih dari 1 jam. Nah, mengingat manusia itu tidak puas, masa spermanya bisa disimpan in vitro hanya 1 sampai 4 jam? Apakah bisa sampai harian gitu ya? Besok, lusa gitu. Muncullah ada penemuan dengan penyimpanan di suhu dingin, yaitu suhunya 5 derajat. Loh, mengapa dok kok 5 derajat, kok tidak 0 derajat, kok tidak 10 derajat, kok tidak 20 derajat dok? Karena 5 derajat ini suhu yang sangat apa ya? Kalau bisa katakan suhu yang memang suhu yang cocok sekali untuk spermatozoa itu mempertahankan motilitasnya atau metabolisme itu tetap metabolisme yang sangat minimalis. Sehingga dia di 5 derajat ini spermatozoa itu masih bergerak. Tapi pergerakannya lambat. Ya. Sehingga dia akan lebih bisa bertahan lama untuk hidupnya karena dia tidak capek gitu ya. Ya. Dan kalau yang 0 derajat, kan 0 derajat kan lebih baik dong, jadi dia kan jadi beku gitu ya. Ternyata beku ini tidak cocok sperma untuk di 0 derajat ini ya. Suhu 0 derajat tidak cocok spermatozoa itu untuk disimpan di situ. Rusak spermatozoa, terutama membrannya jadi rusak. Mati semua spermatozoa.
Kalau 10 derajat, 20 derajat, itu sejuk, motilitasnya masih tinggi, metabolisme masih tinggi, sehingga lama hidupnya tidak selama kalau disimpan di suhu 5 derajat. Paham ya di sini? Nah, dari situ masa sih 5 derajat hanya 1, 2 hari, 3 hari, atau 4 hari, 5 hari. Apakah tidak bisa sampai bulanan, bahkan sampai tahunan? Akhirnya manusia berupaya lagi untuk menyimpan di suhu beku. Jadi suhu yang disarankan untuk menyimpan sperma dalam kondisi beku itu adalah suhu minus 196 derajat Celcius. Di mana itu medianya? Media apa? Ada yang tahu? Minus 196 derajat di mana? Nitrogen cair. Iya, nitrogen cair. Betul. Nah. Jadi tidak boleh disimpan suhu beku di freezer. Tidak boleh ya. Freezer beku spermatozoa tapi mati. Gitu ya. Kalau di ini minus 109 ini beku. Tetapi begitu di suhu 37 dia akan hidup lagi spermatozoa. Jadi seakan-akan dimati surikan gitu ya. Dan penyimpanan materi ini atau organik ini atau jasad renik ini ya kita anggap gitu ya diadopsi oleh film ya. Film apa itu namanya? Yang film superhero itu loh. Yang disimpan, dibekukan, kemudian dia hidup lagi di tahun sekarang. Captain America. Iya, Captain America. Dan banyak sekali loh itu ya fiksi-fiksi dari film-film itu dia didasarkan dari fiktif dari ilmiah itu. Nah Nio ya, kalau kalian gitu bisa dibekukan ya. Kayak sekarang ini Fitri ya. Umurnya berapa Fitri? Misalkan umurnya berapa Fitri? 21 tahun. Nah, saya tetap aja kepingin umur 21 tahun nanti di tahun 2050 terus kemudian Mbak Fitri membekukan diri. Tahun 2050 akhirnya di towing masih tetap umur 21 ya kayak Captain America gitu ya. Tapi tidak semudah seperti itu. Wong ini sel spermatozoa kan sel. Sel makhluk terdiri dari ribuan, miliaran, bahkan triliunan sel. Sel yang sejenis bentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ membentuk sistem bentuk makhluk hidup. Kan banyak. Kita bukan sperma aja banyak yang mati, apalagi makhluk hidup manusia. Jadi secara apa ya? Secara logika agak sulit lah kita itu bisa membukukan manusia. Spermatozoa aja dari sekian juta itu yang hidup hanya sekian kok. Apalagi kita punya manusia itu miliaran, triliunan. Pasti tidak bisa hidup lagi. Tapi itu suatu pemikiran yang luar biasa loh orang-orang. Cara berpikirnya gitu maksud saya ya. Imajinasinya orang-orang sinema itu luar biasa ya. Baik ya, ada 3 suhu yang bisa digunakan untuk menyimpan sperma ya. Sekarang kita bahas tentang suhu ruangan. Ternyata di suhu ruangan ini dibagi 2, bisa disimpan dalam keadaan basah maupun bisa disimpan dalam keadaan kering. Jadi sperma itu kalau disimpan basah berarti di sini ada tambahan extender, tambah bahan pengencer. Jadi setelah kita tampung air mani, kemudian kita tambahkan extender atau bahan pengencer, itu bisa disimpan di suhu ruangan. Jadi perlu digarisbawahi ya, sperma kalau mau disimpan harus ditambah bahan pengencer atau extender ya. Kalau di suhu ruangan ini nanti extendernya akan berbeda dengan kalau kita menyimpan sperma di suhu dingin. Atau kita menyimpan sperma di suhu beku juga berbeda jenis extendernya.
Tidak bisa kita buat sama jenis diluternya, ya. Kalau mau dipaksakan juga tidak apa-apa, ya. Misalkan extender untuk pembekuan kita gunakan untuk menyimpan sperma di suhu ruangan. Bisa apa enggak, Dok? Bisa. Tapi tidak sebaliknya ya. Extender yang untuk di suhu ruangan belum tentu bisa digunakan untuk suhu dingin maupun suhu beku. Ya. Kalau extender dari suhu beku itu insya Allah bisa digunakan sperma untuk disimpan di suhu dingin maupun suhu ruangan. Simpan kering atau kering beku, freeze dry. Nah ini ada lagi, jadi sperma itu bisa dikantongi di sakumu nanti. Ngalor gitu, dibawa ngalor gitu ya. Tapi ini sangat canggih teknologinya. Kita di FKH belum bisa membuatnya. Tapi ini wacananya seperti itu. Bahwa sperma itu bisa disimpan dalam bentuk kering beku. Jadi seperti vaksin gitu ya. Ya, jadi dalam bentuk serbuk gitu spermatozoanya. Setelah ditampung, nggak tahu ya bagaimana caranya, kemudian di freeze dry, ya dalam bentuk serbuk gitu. Nah serbuk ini tahan terhadap suhu ruangan gitu ya, dibawa kemana-mana gitu. Tapi itu dalam bentuk sperma yang serbuk. Dan nanti untuk supaya biaya sperma itu bisa bergerak lagi bagaimana, Dok? Ada pelarutnya, adjuvannya, ada extendernya lagi, ditambah pelarut atau ditambah extender bahan pengencer, spermatozoa di situ jadinya akannya hidup lagi. Tetapi di sini bukan dalam bentuk sperma whole ya atau dalam bentuk sperma keseluruhannya, tapi yang diambil hanya materi genetiknya saja, DNA-nya saja yang bisa di freeze dry. Paham ya? Sehingga pelaksanaannya agak rumit gitu ya untuk melakukan IP-nya. Ini bisa dilakukan dengan teknologi namanya ICSI gitu ya. Atau mungkin lebih dari itu. Jadi dia memadukan antara sel atau DNA pejantan dan DNA dari betina ya, sehingga nanti terjadi penautan gitu ya. Jadi menjadi 2N tadi, sehingga ada rantaian DNA ya, rantai yang panjang gitu. Tapi ini rumit banget ya. Tapi ini ada penemuan seperti itu. Nah, kalau penyimpanan di yang dalam bentuk krim beku ini bisa disimpan di ruangan dan lama sekali, ya. Kalau yang simpan di suhu ruangan dalam simpan basah ini hanya beberapa jam, ya. Kalau yang kering bisa lama sekali. Selama dia tidak rusak, akan tetap hidup itu ya DNA-nya itu. Ini suhu ruangan simpan basah. Semen hanya bisa disimpan beberapa jam. Ya, kurang lebih 1-4 jam. Bahan pengencernya berupa apa? Cukup mengandung buffer. Jadi kalau kalian mau menyimpan sperma di suhu ruangan, cukup bahan pengencernya itu yang mengandung buffer. Ada yang tahu buffer itu berupa apa? Ada yang tahu yang kemarin di bahan pengencer? Apa yang dikatakan buffer? Ada yang tahu? Yang lainnya, ayo siapa? Ayo yang mau bisa jawab. Berupa berbentuk apa dikatakan buffer? Siapa ya ini? Gede. Buffer berupa apa buffer? Yang di pengenceran kemarin loh, kan ada itu. Ini buffer ini. Apa? Ada yang tahu? Maharani? Maharani, where are you? Oh, Maharani kok diem aja ya?
Sitrat ya. Kan ada kalian disuruh buat larutan sitrat. Yang di kuning telur sitrat itu ya. Jadi larutan sitrat itu merupakan buffer. Di sini fungsi buffer adalah semata-mata hanya untuk menambah volume saja, tapi fungsi utamanya adalah ini, menetralisir pH, atau bisa katakan menstabilkan pH. Ya, loh, mengapa harus distabilkan sih pH-nya? Karena spermatozoa yang bergerak itu akan menghasilkan asam laktat. Jadi spermatozoa bergerak terus itu akhirnya nanti akan ada penumpukan asam laktat. Asam laktat ini akan bisa dinetralisir dengan sitrat ini sehingga tidak mengalami penurunan pH sehingga pH-nya bisa stabil. pH spermatozoa dikatakan untuk sapi maupun kambing domba itu dikatakan pH normal itu berkisar antara 6,4 sampai 6,8 ya pH-nya ya. Kadang-kadang orang mengatakan 6 sampai 7 itu dianggap pH yang normal untuk sperma sapi, kambing, domba ya. Beda lagi nanti ya untuk kuda, anjing, babi itu berbeda ya. pH-nya akan lebih mengarah ke alkalis biasanya ya. Kerbau sama dengan sapi, kambing, domba. Ya, ini masih simpan basah. Semen yang telah ditambah dengan buffer tidak boleh disimpan terlalu lama, tapi sebaiknya segera digunakan untuk IP ya. Harus ya, jadi kalau sperma yang di suhu ruangan, disimpan suhu ruangan, tidak bisa disimpan sampai lebih dari 8 jam gitu, tidak bisa. Jadi kalau kita, terus apa loh tujuannya kita untuk menyimpan di suhu ruangan? Ya pada saat itu aja kita gunakan, misalkan ya, kita setelah menampung, ternyata betinanya yang estrus pada saat itu banyak, misalkan 10 atau 20, dan pada saat itu harus dilakukan IP, ya kita cukup kita tambahkan bahan pengencer yang mengandung buffer aja dan cukup. Larutan sitrat, larutan bikarbonat, larutan fosfat, ya. Terus larutan infus itu bisa, NaCl juga bisa ya. Tambahkan itu aja. Atau air alami. Air alami itu seperti air degan, air siwalan, buah aren gitu ya, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan. Ya, tapi yang hanya untuk beberapa saat aja ya, hanya pada saat itu, sehingga kita kalau melakukan IP pada saat itu ya kita cukup untuk meningkatkan volume saja, tidak perlu disimpan yang lebih lama lagi. Kalau mau disimpan lebih lama harus ditambah lagi bahan buffer tadi, harus ditambah lagi bahan lainnya supaya bisa melindungi sperma di suhu dingin. Nah ini disarankan juga. Terus berapa banyak perbandingan antara sperma dengan bahan pengencer? Di sini dikatakan 1:10. Misalkan kalau kita tadi menampung air mani sebanyak 5 mili, maka ditambahkan 1:10 berarti kurang lebih 50 mili ya. Ya. Jadi kurang lebih sampai 5 mili tadi tambah bahan pengencer 45 ya. Jadi sampai 50 mili volume totalnya. Oh banyak ya. Jadi nanti ngomong IBK-nya diambil 0,25-an aja. Kalau kita punya 50 mili air mani sama diluter tadi, kalau setiap IB-nya kita ngambil 0,25-an, maka bisa jadi untuk melayani berapa itu? 200 ekor betina. Wah, banget ya. Pada satu kali ejakulasi hanya untuk 1 ekor. Kalau di sini kan jadi bisa sampai 200 ekor gitu ya. Hanya ya efisiensi penggunaan spermanya. Dan perlu diketahui juga menyimpan sperma di ruangan ini tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Harus terhindar dari sinar matahari. Terus bagaimana dok caranya? Masukkan aja di kulpok. Tapi kulpoknya tidak usah diberi es batu. Paham ya? Atau di tempat atau di lemari mana gitu, yang penting tidak kena sinar matahari langsung. Ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya?
Tidak ada? Kemudian kita lanjutkan ke simpan kering. Nah, ini kalau disimpan kering di suhu ruangan ini, maka bisa spermatozoanya hidupnya sepanjang masa. Gitu, selama simpanannya bagus ya, kemasannya ya, tidak rusak. Cuman aplikasinya agak sulit tadi ya. Semennya dalam bentuk powder, jadi serbuk gitu. Ini katanya ini menyimpannya di dalam, ini 2 lapis gitu ya, terbuat dari tabung plastik mini, yaitu ukuran 0,25 dan 0,5 yang disegel. Saya sendiri juga tidak tahu ya bagaimana, saya belum bisa membayangkan gitu ya, bagaimana caranya untuk membuat sperma jadi serbuk, kemudian dimasukkan ke double tabung ini, bagaimana caranya. Ini karena memang masih wacana ya, tapi ini sudah dilakukan gitu ya, di luar negeri gitu ya, menyimpan seperti ini. Dan ini memang sulit, biaya mahal, aplikasinya tidak aplikatif banget gitu loh ya, sehingga tidak berkembang kayaknya penyimpanan seperti ini. Yang banyak penyimpan di suhu ruangan seperti itu langsung tambah buffer gitu aja. Cuman memang hanya beberapa jam ya lama hidupnya sperma. Dari sini paham ya? Yang kedua, kita sekarang menyimpan sperma di suhu dingin. Nah, kalau sperma di suhu dingin, tadi suhunya berapa? 5 derajat ya. Bisa di refrigerator ataupun di cooltop. Cooltop itu lemari pendingin, tapi khusus untuk menyimpan sperma di suhu dingin gitu. Ini cooltop ini biasanya digunakan untuk pada saat kita membuat semen beku. Jadi sebelum dibekukan itu ditaruh di cooltop ini, suhunya 5 derajat, stabil 5 derajat. Ya. Nggak punya cooltop, refrigerator, silakan. Tapi jangan di freezernya ya, yang di bawah ya. Yang di bawah ya, yang di bawah. Kalau di freezer nanti suhunya sudah beku, mati kabeh spermanya. Ini semen bisa disimpan dalam waktu harian ya, bisa 1, 2, 3, 4, 5 hari. Ada yang mengatakan sampai bisa 7 hari. Tapi kita melakukan penelitian maksimal hanya 5 hari sudah tinggal 40% yang motil ya. Tapi ya tergantung lah kalau kita menyimpannya bagus. Kenapa sih kok tidak bisa sampai lama di suhu dingin? Ternyata di suhu dingin masih ada metabolisme. Masa metabolisme ini kurang lebih 5 hari, 7 hari itu sudah selesai gitu loh, metabolisme sudah sudah tidak terjadi lagi karena sudah mungkin di metabolisme kan pasti ada zat buangan ya, penumpukan zat yang tidak bisa dinetralisir lagi gitu ya. Ya seperti kalau kalian menyimpan bahan makanan di refrigerator yang di suhu dingin, masa selamanya bisa bertahan kan enggak tuh ya? Kayak buah gitu ya, paling 1, 2, 3, 1 minggu kadang-kadang sudah lingsut ya buahnya, kadang-kadang ya. Tapi ada yang masih tahan lama gitu ya. Nah di suhu dingin ini, selain buffer, bahan pengencer ditambah lecitin. Ya. Lecitin ini dari mana? Kuning telur. Itu ini Pak ya. Maupun kacang kedelai. Ya. Jadi kalau kalian mau menyimpan sperma di suhu dingin, selain mengandung buffer, maka harus ditambah lecitin, yaitu lemak dari kuning telur ya, atau dari kacang kedelai. Jadi sari delai itu bisa digunakan untuk menyimpan sperma di suhu dingin. Cuman sari delainya jangan, ya harus yang pure ya, nggak usah ditambah apa-apa ya. Jangan tambah coklat, tambah apa itu rasa-rasa, jangan. Yang plain ya, yang original. Tapi itu kadang-kadang kalau kita beli di tempat orang lain masih tidak bisa jadi. Makanya kita harus membuat sendiri ya sari delainya itu, karena ada aturannya. Selama ini yang paling bagus itu 15%. Jadi tahu ya, jadi misalnya kita membuat sari delai itu 100 mili,
di dalam 100 mili itu ada 15 gram kedelai. Ya. Jadi tapi sebelumnya kedelainya memang harus ditumbuk ya. Ditumbuk, tapi sebelumnya kedelainya itu harus dialupi. Apa itu alupi itu apa enggak dialupi ya? Jadi dikasih air hangat gitu loh. Kasih air hangat beberapa menit gitu 10-15 menit, setelah itu baru di blender. Setelah di blender baru disaring, tinggal cari kedelainya itu. Nah, ya. Jadi 15 gram ditambah air 100 mili di blender. Nah, itu hasilnya. Itu bisa digunakan untuk menyimpan air mani di suhu dingin. Tapi ini perlu tambah antibiotika ya. Kalau sudah didinginkan gini perlu tambah antibiotika. Perlu penambahan antibiotika. Kasih tambahan ya. Kalian tahu antibiotikanya berupa apa? Mas Andito tahu, Mas Andito? Yang di bahan pengencer kemarin, pengenceran kan ada toh. Apa? Ada yang tahu? Silin. Penisilin kombinasi dengan Streptomycin. streptomycin. Betul. Berapa banyak penisilinnya per cc di liter ditambahkan? Ada yang tahu? 1000 internasional. 1000 ya. 1000 IU penisilinnya itu 1000 IU per cc di liter ya. Kalau kita membuat 100 ya berarti 100.000 IU penisilinnya ditambahkan. Paham ya? Bukan per cc air mani loh ya, per cc di liter, per cc bahan pengencer. Streptomycinnya 1 miligram per cc di liter. Kalau kita membuat 100 mili di liter, maka perlu ditambahkan streptomycinnya sebanyak 100 miligram. Paham ya di sini? Ini tadi bisa untuk harian ya penyimpanannya. Oke, kita lanjutkan ke penyimpanan suhu beku ya. Ini suhu beku. Suhu beku itu disimpan di mana? Di dalam nitrogen cair. Tadi berapa suhunya tadi? Mutma, masih ingat Mutma? Suhunya beku berapa tadi? 96. Iya, minus ya, dikasih minus ya. Iya, minus 196 derajat Celcius. Nah, tempatnya ini di mana nih kontainer atau cryocan? Tahu ya? Cryocan nanti ada di slide berikutnya ya. Nah, kalau disimpan di suhu beku ini, maka sperma itu bisa disimpan sepanjang masa selama terendam di nitrogen cair. Ya. Jadi spermanya itu akan tahan lama gitu ya, selama terendam nitrogen cair. Makanya untuk mengecek nitrogen cairnya masih banyak atau tidak, setiap saat kalian harus mengecek ya. Supaya apa? Spermanya terendam terus. Begitu sperma tidak terendam, maka mati spermatozoanya. Paham ya? Terus bahan pengencernya ini berupa apa saja? Selain mengandung buffer, mengandung lecitin, juga ditambah yang namanya cryoprotectant. Ya, cryoprotectant. Baik intraseluler maupun ekstraseluler. Paham ya? Jadi berbeda jenisnya ya. Yang intraseluler itu biasanya berupa gliserol. Kalau yang ekstraseluler berupa karbohidrat, terutama glukosa, rafinosa, ya.
dan lain sebagainya. Tapi biasanya yang kita gunakan kalau di kita di TF ya, di BBIB, di BIB FKH UNER itu krioproteinnya berupa gliserol dan glukosa, gitu ya. Jadi yang gliserolnya itu yang krioprotektan intraseluler, sedangkan glukosanya itu krioprotektan yang ekstraseluler. Apa sih bedanya intra sama ekstra? Kalau intra, dia akan masuk ke cairan intraseluler, cairan sitoplasmanya. Tapi kalau ekstra, dia tidak bisa masuk ke membran sel spermatozoanya. Jadi dia melindungi struktur membrannya. Kalau intraseluler, gliserol ini akan menggantikan sebagian cairan intraseluler, ya, sehingga nanti pada saat dibekukan ya. Baik. Ini sudah jam 14.07. Kalian sampai jam 14 berapa? 14.50 ya? 14.50. 14.50 ya, masih banyak ya waktunya ya, mudah-mudahan ya. Oke, ini penyimpanan sudah selesai. Ada yang bertanya-tanyakan? Kalau belum, saya mau izin dulu ya. Saya mau minum dulu ya. Kamu saya kasih pertanyaan, kalian tidak jawab, saya capek. Misalnya, ngelak ya. Dan kalau di offline kan disediain air mineral ya, saya langsung minum di meja situ ya, sudah 1 jam. Mohon izin ya, saya mau minum dulu ya. Kalian kalau mau minum silakan. Iya, dokter. Baik ya, kita mulai lagi ya. Alhamdulillah. Silakan. Ya, jadi kita sekarang ke pembukuan sperma. Ya. Jadi tadi penyimpanan sperma, sekarang salah satu penyimpanan sperma itu adalah tisu beku. Terus bagaimana caranya untuk membukukan sperma, ini yang kita bahas sekarang. Praktikumnya ini mestinya ya. Ya, praktikumnya di sperma beku ini, membekukan sperma. Ya. Mungkin tahun 2023 ya, nanti kita baru offline ya praktikumnya. Sekarang ini masih kita di PHP kayaknya ya tahun 2022 ini. Kadang boleh, kadang tidak boleh. Jadi kita mau mengusulkan, sudah diusulkan, tidak jadi.
Begitu kita diusulkan disuruh lagi, bingung kita akhirnya. Jadi maka kita putuskan aja sudah, sementara ini kita online aja. Tapi saya berharap kalian sering ya membaca-baca cara pembekuannya ya. Itu kan banyak literasi yang kalian dapatkan ya, informasi itu ya. Di internet ya banyak itu ya. Banyak sekali ya. Nah, yang jelas saya tidak sempat membuat konten itu ya, mestinya harus ya. Kita harus punya konten itu ya, mestinya nanti terus kita di YouTube nanti kalau banyak yang apa itu subscribe ya, like gitu ya, nanti banyak yang baca 1 juta gitu ya, atau melihat wah saya dapat duit ya, mestinya ya. Silakan kalian buat sendiri gitu ya, enggak apa-apa, itu halal kok uangnya, insya Allah halal kok ya. Kita enggak ngapusi, yang penting jangan ngapusi ya, jangan enggak pernah melakukan membuat YouTube sekedar untuk konten, tapi begitu ada orang lain meniru ternyata enggak jadi semua, wah berarti kan ilmu yang tidak bermanfaat itu ya, bahaya itu ya. Baik ya, semen beku namanya frozen cement ya. Sebelum kita menginjak apa sih itu semen beku, kita tahu dulu ya definisinya. Ya, jadi definisinya adalah semen yang disimpan pada suhu di bawah titik beku. Berapa sih titik beku tersebut? Yaitu minus 79 derajat Celcius dengan menggunakan bahan yang bernama dry ice atau CO2 padat atau es kering. Dan juga bisa dikatakan semen beku itu disimpan pada suhu atau dibuat pada suhu, bukan disimpan, dibuat pada suhu minus 196 derajat Celcius dengan menggunakan bahan nitrogen cair. Paham di sini ya? Jadi untuk membekukan sperma itu ada 2 metode. Dengan suhu minus 79 derajat atau dengan minus 196 derajat Celcius. Di antara kedua ini mana yang lebih baik untuk pembekuannya adalah yang minus 196 derajat Celcius. Minus 79 derajat tidak terlalu baik kualitasnya setelah di thawing dibandingkan dengan minus 196. Sehingga kita sarankan sebaiknya kalau mau membekukan sperma itu di suhu minus 196. Ya, bedakan ya pembekuan sama penyimpanan ya. Nanti ada pertanyaan, penyimpanan sperma disimpan di suhu minus 79 derajat, boleh apa tidak? Penyimpanan sperma di suhu minus 79 derajat? Tidak boleh. Minus 79 derajat bisa digunakan untuk membekukan saja. Dan nanti penyimpanannya di mana, Dok? Ya di minus 196. Kalau sudah jadi beku, baru disimpan di minus 196. Paham ya? Jadi kalau minus 79 itu di dry ice atau CO2 padat atau es kering. Tahu ya? Es kering itu yang di es krim itu loh yang warna putih. Itu kalau kamu masukkan di tempat apa ya? Gelasmu diisi air, terus dry ice-nya kamu masukkan situ, asik nanti bisa buat mainan itu. Ya, seneng kamu lihat ini. Ya. Itu kalau teman-temanmu dulu cutting itu kalau praktikum ya gitu. Dry ice-nya sudah proses pembekuannya sudah selesai, kemudian dry ice-nya dia potong-potong, kemudian dia membuat itu mainan seperti itu. Terus kemudian dia jingkrak-jingkrak, apa itu jingkrak-jingkrak ya? Kan uapnya itu kan banyak itu, brus gitu ya. Sekarang nggak bisa ya, nggak seru ya. Sekarangnya nggak bisa kita bersosialisasi dengan teman-temanmu. Tapi saya berharap kalian kenal ya, satu angkatan ya. Saya berharap ya, harus kenal ya, bagaimana caranya lah ya. Ya, kan sekarang sudah diperbolehkan untuk apa ya, tatap muka ya.
meskipun ada aturannya ya, pakai masker, jaga jarak gitu ya, cuci tangan gitu ya. Tapi kan kalian sudah bisa. Saya berharap kalian punya suatu agenda tersendiri gitu ya, ketemu bersama gitu ya. Nanti apa? Mengapa saya anjurkan seperti itu? Nanti loh kalian dokter hewan pasti akan bekerja sama dengan teman-temanmu itu kok ya. Misalkan kalau di dinas maupun di swasta gitu, pasti nanti ketemu lagi gitu ya. Ya bersaing tapi bersaing yang sehat ya, bersaing yang sehat ya. Mungkin kalian di perusahaan A, teman perusahaan B, perusahaan C, bidangnya sama gitu ya. Pasti akan terjadi persaingan loh. Tapi saya berharap persaingannya yang sehat ya, jangan sikut-sikutan ya. Karena ada kode etik dokter hewan ya, tidak boleh menjelekkan sesama dokter hewannya ya, meskipun kita berseberangan gitu ya. Kalau kita bicara tentang semen beku, ada beberapa tipe ya. Ada 4 macam tipe semen beku di sini yang bisa kita ketahui. Straw. Straw itu berupa sedotan ya. Dari plastik, pelet. Pelet ini bentuk butiran maupun tablet. Ada ampul. Ampul dari gelas jadi agak besar ya ampul ya. Ampul kayak obat itu loh ya. Ampul tahu ya. Ampul obat. Yang dipotel. Dan ada pipet. Nah, pipet ini agak panjang ya. Pipet ya. Dan yang selama ini yang kita lakukan untuk pembukaan sperma ini tipenya tipe straw sama pelet. Dan yang paling sekarang masih established itu adalah yang straw. Yang pelet, ampul, pipet tidak bisa. Ya, ini untuk sejarahnya ini ya, pembuatan ini. Ternyata kemasan yang paling bagus untuk semen beku itu dikemas dalam bentuk straw. Itu yang paling bagus. Makanya kamu pada saat praktikum nanti di rencananya ya, kalau udah praktikum, kamu buat semen beku tipe straw dan pelet. Asik mestinya. Cuma nanti kalian PPDH kok ya dapat ya. Cuman ini kemarin teman-temanmu yang praktikum pembuatan semen beku tipe straw di TF, Teaching Farm, hari ini disuruh pulang sama pihak manajemen karena ada kasus wabah penyakit mulut dan kuku. Dikhawatirkan nanti mobilitas ini akan membawa virus PMK tersebut sehingga nanti menulari pejantan. Nggak menulari pejantan ini berbahaya gitu ya. Makanya sementara lockdown dulu ya. Jadi orang luar lalu lintas ternak, lalu lintas manusia, semuanya tidak bisa masuk ke DF. Saya kemarin aja masuk di labnya, saya kan juga pelaku juga pembekuan sperma, saya masuk, kendaraan saya disemprot, saya sendiri disemprot gitu ya, masuk lab. Ya, dan ini kalau nanti terlalu banyak orang, nanti dikhawatirkan nanti bisa menulari gitu ya. Sehingga sementara ini mahasiswa yang PPDH di sana sementara secara online lagi, kembali online. Syaratnya spermatozoa yang bisa dibekukan ini sesegar mungkin ya. Jadi kita begitu kita tampung, makanya pemeriksaan sperma cepat ya, enggak boleh terlalu lama. Begitu kita tampung, kemudian kita catat, ya ini spermanya siapa, gitu ya, jam berapa ditampung, diperiksa makroskopis, pemeriksaan mikroskopis, terus kemudian ditambah bahan pengencer, kita tambah pengencer, cepat langsung didinginkan, setelah didinginkan ditambah gliserol, tambahkan, kemudian diekuilibrasi, didiamkan di suhu dingin tersebut. Setelah itu, apakah layak apa enggak ini dibekukan, dilakukan pemeriksaan yang namanya before freezing evaluasi. Oh layak, kemudian dilakukan printing atau identifikasi identitas straw, lakukan filling and sealing, jadi pengisian ke dalam straw, spermanya diisikan, sekaligus strawnya disegel, kemudian dilanjutkan ke pre-freezing, freezing. Setelah itu baru dilakukan post-thawing motility,
layak apa enggak untuk dilakukan, didistribusikan gitu ya. Oh layak, berarti bisa didistribusikan. Atau di storage dulu saya maaf. Simpan, storage, penyimpanan, setelah disimpan, dilakukan distribusi. Ya. Panjang proses pembekuan itu, makanya harus air mani yang kita dapatkan itu harus sesegar mungkin, baru ditampung, dan kualitasnya sangat tinggi. Ada batasan minimal yang motil, spesimen yang bisa digunakan atau yang bisa dibekukan, itu motilitasnya minimal 70% yang progresif. Minimal 70% yang progresif itu boleh dibekukan sperma. Kalau di bawah itu tidak boleh. Loh, mengapa kok seperti itu? Karena proses pembekuan itu akan menurunkan atau menyebabkan kematian sangat tinggi. Bisa sampai 60%. Bahkan bisa mengatakan sampai 80%. Sehingga batasan motilitas yang bisa dibekukan itu 70% ini masuk akal gitu ya. Ya, yang versus 70% pada saat pembekuan tinggal hanya 40%. Jadi yang mati 1%-an lah yang mati. Nah, sehingga masih hidup masih 40%. Ya. Ini selain sekedar mungkin mempunyai kualitas harus baik. Yang tadi ya, motilitasnya di atas 70% minimal ya. Dosis IB, kita bicara tentang dosis IB yang tadi kita bicarakan ya, adalah konsentrasi spermatozoa dalam 1 kali IB. Untuk kambing dan domba, ya, 1 kali IB itu harus mengandung 50 sampai 60 juta. Sapi 10 juta. Tetapi dalam proses pembekuan, semen tersebut itu banyak mengalami kematian 40 sampai 60%. Sehingga apabila kita itu mau membekukan sperma domba maupun sapi, tidak bisa kita jumlahnya yang dibekukan hanya 50 sampai 60 juta untuk kambing domba atau 10 juta saja. Tidak boleh, harus dilipatkan. Jadi ini dikatakan kalau kambing domba itu minimal pada saat sebelum dibekukan dalam 1 straw, ya, dalam 1 kemasan semen beku tersebut itu harus mengandung 125 juta untuk kambing domba. Sedangkan sapi 25 juta. Jadi lebih banyak ya. Padahal yang dibutuhkan sapi hanya 10 juta untuk fertilisasi. Tapi dibekukan harus ditinggikan. Jadi tadi karena ada kematian berkisar antara 40 sampai 60%. Contohnya ya, kita isikan 25 juta untuk sapi ya di awal pembekuan. Kemudian setelah dibekukan, dicek yang motil hanya 40%. Ya, 40% dari 25 juta kan masih 10 juta ya. Nah, masih memenuhi syarat untuk dosis fertilisasi. Ya. Nah, kita karena proses pembekuan itu bisa mematikan spermatozoa sampai 60%, ya. Sehingga kalau matinya sampai 60% kan yang hidup masih 40% ya. 40% dari 25 juta itu masih 10 juta. Demikian juga pada kambing domba. Ya. Kambing domba ini kalau matinya sampai 60% tinggal 40%. 40% dari 125 juta. Ini hanya 40 juta kurang mestinya. Ya. Makanya kadang-kadang 125 juta ini masih kurang. Kadang-kadang bisa diisikan sampai 200 juta. 200 juta kadang-kadang. Tapi ini 120 juta sudah cukup kok ya insya Allah ya. Di sini paham? Bingung apa enggak? Nanti kasih pertanyaan soalnya apa ujiannya nanti tanggal berapa ya kamu? Juni ya? Juni ya? Iya, Prof, Juni. Juni tanggal berapa itu ya? 25 ya? Saya lupa. Ini, kalau kita bicara tentang proses pembekuan, ada
ada 3 evaluasi yang harus dilakukan sebelum sperma tersebut itu layak atau tidak. Jadi begitu sperma kita tampung, kita lakukan pemeriksaan namanya pemeriksaan spesimen. Ya, spesimen tadi motilitasnya berapa? Motilitasnya berapa minimal yang memenuhi syarat spesimen? 70%. lebih besar atau sama dengan 70%. Kemudian dilakukan penambahan bahan pengencer, pendinginan, gliserolisasi, ekuilibrasi, baru dilakukan pemeriksaan before freezing. Before freezing ini harus memenuhi syarat juga, motilitasnya minimal 55%. Turun ya standarnya ya, yang awal spesimen tadi 70%. Setelah dilakukan pendinginan, pengenceran, pendinginan, gliserolisasi, ekuilibrasi, maka standar minimalnya turun menjadi 55%, dinyatakan layak untuk dibekukan. Setelah di before freezing ada lagi namanya pemeriksaan post thawing motility. Ya, tadi setelah dilakukan filling and sealing, kemudian dilakukan pre-freezing, pembekuan awal, dan pembekuan sejati yaitu freezing. Maka setelah dibekukan, diperiksa lagi yang namanya post-thawing motility. Ini minimal atau sama dengan 40% untuk sapi. Kambing domba kerbau minimal 30%. Berbeda standarnya ya, kambing domba lebih sedikit lagi. Lebih rendah. Baik, sampai di sini. Ini evaluasi proses semen beku. Pemeriksaan spesimen umumnya meliputi pemeriksaan makroskopis, yaitu volume, konsistensi, warna, bau, dan pH. Di dalam proses pembekuan ini pemeriksaan mikroskopisnya cukup gerakan massa, gerakan individu, dan konsentrasi. Sudah cukup. Ya, jadi mikroskopi yang lainnya seperti persentase hidup, mati, persentase abnormalitas tidak perlu dilakukan proses pembekuan. Jadi diwakili oleh gerak massa, gerak individu, dan konsentrasi sudah cukup, sudah memenuhi syarat. Ya, di sini dikatakan lebih besar atau sama dengan 70%, maksudnya motil progresif ini layak untuk diproses atau tambah bahan pengencer atau proses untuk pendinginan tadi ya. Evaluasi yang kedua adalah before freezing. Pemeriksaan semen yang telah ditambah bahan pengencer, pendinginan 5 derajat Celcius, gliserolisasi, dan ekuilibrasi. Ya, jadi setelah ini diperiksa before freezing. Pemeriksaannya ini berupa apa? Motility aja sudah cukup motilitasnya. Yang kayak tadi spesimen minimal 70% itu sama dengan kalau yang di sini sudah turun lagi 55 sampai 60%. Ya. Nah, percepat ya, waktunya sudah hampir habis ya. Kurang 20 menit ya Mas ya. Atau Mbak ya. Pemeriksaan post-thawing motility. Pemeriksaan semen didasarkan pada gerakan individu progresif setelah pencairan dari suhu beku. Jadi thawing itu pencairan ya. Thawing itu bukan pengenceran tapi pencairan. Ini untuk kado ini kambing domba itu minimal atau sama dengan 30%. Kalau sapi minimal sama dengan 40%. Dikatakan layak untuk bisa digunakan untuk IB. Ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan kita membuka sperma kemudian kita periksa post-thawing motility pada sapi misalkan 30%, hanya 30% yang progresif, tidak boleh didistribusikan, ya, tidak boleh karena tidak memenuhi standar minimal untuk motility. Nanti kejadian IB, keberhasilan IB-nya rendah kalau kurang dari 40% untuk sapi ya, kecuali kalau untuk kambing domba maupun kerbau tidak apa-apa ya. Ini ada beberapa istilah dalam proses pembekuan ya. Ada cooling, ada gliserolisasi. Cooling itu adalah proses pendinginan
simen setelah ditambah diluter dari suhu 37 derajat sampai suhu 5 derajat. Membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Ya, jadi 37 derajat sampai 5 derajat itu butuh waktu kurang lebih sampai 1,5 jam. Lama ya. Gliserolisasi yaitu proses penambahan gliserol pada simen secara bertahap dan perlahan-lahan dengan konsentrasi tertentu pada suhu 5 derajat selama 1 jam. Ya, harus lengkap loh ya. Dikasih pertanyaan kalau tidak lengkap mesti salah ya. Istilah lainnya ekuilibrasi, yaitu waktu yang digunakan spermatozoa untuk beradaptasi atau menyeimbangkan cairan intraseluler dengan lingkungan yang baru. Di sini lingkungan baru yang mengandung gliserol pada suhu 5 derajat selama 2-6 jam sebelum pembekuan dimulai. Ya, paham ya? Istilah pre-freezing adalah proses awal pembekuan simen pada suhu minus 140 derajat Celcius selama 9-20 menit di atas permukaan nitrogen cair kurang lebih 1-2 cm. Ya, jadi belum dicelupkan di atas permukaannya. Ini kalau dengan cara ponton ya, tapi kalau dengan ice cube komputerisasi itu beda lagi ya. Freezing, proses pembekuan simen pada suhu minus 190 derajat dalam nitrogen cair, berarti ini ditenggelamkan. Ya, setelah tadi di atas permukaan nitrogen cair 1-2 cm, kemudian kalau sudah melewati 9 menit atau 20 menit, kenapa kok rentangnya 9-20 menit? Kadang-kadang memang ada yang 9 menit bagus, tapi ada yang 20 menit baru bagus. Ini tergantung spesiesnya. Ya, tergantung dari individu bullnya ya. Jadi di kita memang banyak sekali aturannya. Ya. Kalau kita menurut protapnya itu memang 9 menit sudah cukup untuk pre-freezing. Tapi di tempat kita ada yang 9 menit itu malah jadinya jelek. Kita teruskan sampai 15 menit sampai 20 menit kok jadinya lebih bagus post-towingnya. Maka kita gunakan, oh ternyata tidak semua bull itu bisa disamaratakan untuk pre-freezing, lama pre-freezingnya. Paham ya di sini ya? Maka kita pakai interval 9-20 menit. Nah, freezing ini memang ditenggelamkan ya setelah dari permukaan tadi minus 140 derajat. Kalau dengan ice cube itu minus 160 derajat ya kalau ice cube. Nah, itu baru ditenggelamkan di nitrogen cair yang suhunya minus 196 derajat Celcius. Ya. Untuk itu maka supaya spermatozoa tetap kualitas semen bekunya masih bagus, maka nitrogen cairnya harus selalu penuh. Kalau dengan kata lain, spermatozoanya harus tenggelam terus di nitrogen cair, tidak boleh tidak sampai tenggelam ya. Harus direndam terus ya. Ini ada alatnya ini. Ini alat filling and sealing machine. Jadi pengisian spermanya ke dalam straw itu dengan menggunakan alat ini. Ya, otomatis ya. Jadi disedot segel gitu ya. Ada lagi ini cool top ini ya. Ini cool top. Nah, ini proses pendinginannya di sini. Water bath itu nanti proses yang 37 derajat tadi di press simen. Ya. Cool topnya kita punya seperti ini ya. Ini printing straw. Jadi straw itu dikasih tulisan ya, identifikasi straw. Di dalam straw itu ada minimal ada 5 poin yang harus diisikan di situ. Cuma sekarang ada tambahan lagi, ada SNI. Jadi ada 6, minimal dan 6. Harus ada SNI, kemudian ada BIP, nama BIP-nya, nama pabrik pembuatan beku. Kemudian ada jenisnya, limusin, simental, Madura, Bali, dan lain sebagainya. Ada kode pejantannya, ya. Ada
kode batch-nya dan ada nama pejantannya. Ada 6 ya. Di dalam straw itu nanti ada tulisannya, ada minimal, ada nap tadi. Loh kok minimal dok? Ya kadang-kadang ada lagi tambahan lagi. Memang di awal 5 minimal. Kemudian sekarang ditingkatkan harus 6, harus ada SNI-nya. Kalau dulu tidak ada SNI. Nanti tambah lagi ada, kadang-kadang dikasih tanda X, 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 Y, gitu ya. Oh, berarti di situ ada sexing. Jadi semen beku yang sudah diseparasi biasanya gitu. Dan ada lagi tanda-tanda lain lagi, tergantung dari pembuat semen bekunya, ya. Iya, makanya Google lu doang yang sudah ya. PPMK itu boleh, tapi daging sapinya mau dikonsumsi asal di susunya apa lagi berarti ya? Tadi mah ada yang bilang panas gitu. Apa diskusi tentang PMK ya ini? Kalian terlibat apa enggak ya? Mahasiswa S1 terlibat untuk itu penanganan penyakit mulut dan kuku. Terlibat apa enggak kalian? Dilibatkan apa enggak? Enggak ya? Atau anak PPDH aja ya, masuk PPDH ya. Ini alat untuk pembukuannya secara komputerisasi iCube ya. Nah ini di sini ini itu pre-freezingnya ini 9 sampai 12 menit ini pre-freezingnya. Jadi straw-nya itu nanti dimasukkan di dalam ini tabung ini. Ada raknya kok ya nanti. Masukkan sini. Kemudian dengan komputerisasi suhunya akan turun dari 5 derajat sampai ke minus 160. Sampai minus 160 itu kisaran waktunya 9 sampai 12 menit. Kalau yang tadi kita tulis 9 sampai 20 menit itu dengan metode lain lagi. Ya. Nah, ini alatnya sudah terstandarisasi semua ya. Ya, ini ya. Jadi ini prinsip kerjanya adalah menyemprotkan ini uapnya ini ya, uapnya aja ya. Jadi bukan cairannya tapi uapnya. Makanya akan dikatakan pre-freezing di sini. 9 sampai 12 menit. Suhunya sampai minus 160. Ini pre-freezing. Ini adalah magnetic shear. Ini sebagai alat untuk mencampur ya. Ini ujung batang ini itunya apa termometernya. Ya ini kalau mau di tem berapaan gitu ya, tapi biasanya tidak kita gunakan. Kita butuh yang ini, plate-nya ini ya. Ini nanti kita ada magnetiknya ya. Jadi di larutan itu dikasih magnetik, kemudian ini di on, dia akan berputar sendiri itu diluternya itu. Jadi mengaduknya secara magnetic stir. Jadi pasti insya Allah pasti homogen gitu ya. Kita memang membuat bantung itu harus homogen ya, tidak boleh belentong-belentong gitu ya. Harapan kita butiran-butiran partikelnya itu ukurannya sama. Sehingga mempunyai fungsi yang untuk melindungi sperma itu bagus. Makanya sekarang kan ada namanya nanopartikel. Ya itu lebih bagus lagi ya. Dan ini kita dengan magnetic sendiri berharap ya partikelnya itu lebih kecil lembut lagi ya. Ya, tapi ini tidak sampai nanopartikel, paling hanya mikro ini ya partikelnya ada sampai nano. Ini ada warm plate. Ini jadi untuk pemeriksaan motility itu harus di suhunya 37 ya. Karena suhu 37 suhu optimal untuk pergerakan spermatozoa. Kita bisa melihat. Tapi mestinya di mikroskop ini ada juga nih, di sini ada warm plate-nya. Cuman ini tidak dipasang ya, atau mikroskop yang biasa ya. Kita punya yang sperm vision itu sekaligus include ya dengan warm plate-nya. Ini kita punya spektrofotometer. Ya ini dengan touchscreen juga ini ya. Jadi kita menghitung konsentrasi spermatozoa. Konsentrasi spermatozoa kan banyak ya caranya ya. Dengan cara Rusia, ya dengan cara apa lagi? Toma,
ya hemasitometer dengan cara Bloom dan juga dengan cara spektrofotometer ini ya. Tapi kalau untuk semen beku kita menggunakan spektrometer karena cepat ini ya. Kalau dengan cara TOMA waktu lama tidak selesai nanti. Tapi lebih akurat dengan TOMA itu ya atau hemasitometer ya. Ini ada timbangan digital ya, timbangan digital. Nah ini water bath, ya water bath. Oke, ini ditaruh di atas saja ya water bath ini ya. Ini ada kontainer yang tadi ya. Jadi sperma beku itu untuk penyimpanannya di sini, penyimpanan di kontainer ini ya. Ya, kontainer ini yang batang-batang ini namanya kanister. Ini tutup dari kontainer ya. Yang ini putih. Putih ini adalah goblet ya, plastik goblet ya, putih goblet. Ya. Jadi ini keseluruhan ini kontainer. Kontainer ada tutupnya. Tutup luar dan tutup dalam ini itu dalamnya. Kalian kalau membuka tutup dalam ini tidak boleh diputar ya, harus di pull ya, ditarik ya, tidak boleh diputar. Tutup luarnya juga gitu, ditarik gitu ya, atau disingkap gitu ya. Tutup dalam ini tidak boleh diputar kalau membuka, harus ditarik. Kemudian ada ini kanister ya ini ya, stainless ini namanya kanister. Di dalam kanister ini yang putih-putih ini ada goblet, plastik dalam bentuk plastik. Di dalam goblet ini isinya straw. Dalam straw ada air maninya tadi ya. Jadi lebih jelas ya dari depan. Jadi tutupnya harus dibuka, disikat gini. Nah, tutup dalamnya ini mengapa kok tidak boleh diputar? Saya membuka tutup dalam ini karena ada legoan ini. Legoan tutup dalam ini berfungsi untuk memfiksasi kanister tadi. Ini kanisternya ini ya. Supaya kanister tidak goyang-goyang. Meskipun di sini juga ada legoannya juga di mulut dari kontainer ini. Paham ya? Ini ada tipenya YDS 10. Kalau di sini kalau kalian ada YDS 10 ini berarti ini YDS ini mulutnya kecil. 10 ini ada hubungannya dengan isi nitrogen cairnya itu 10 liter. Paham ya? Ada 10 berarti ini ukurannya 10 liter isinya. Kalau ini berapa ini? Ya, ini YD 235. Jadi ini 35 liter ini ya. Ini 2 ini saya kurang paham ya. Ini 2 mungkin susun ya, bisa juga susun ya, tumpuk ya. Nih, ada tutup, membukanya harus ditarik, tidak boleh diputar. Yang tutup, baik tutup luar maupun tutup dalam ya. Handle, pegangan tadi untuk mengangkat. Kanister, tangkai besi tempat goblet. Goblet tabung plastik putih tempat straw ya. Habis ya? Tinggal 5 menit ya. Ini prosedurnya nanti kalian baca sendiri ya. Ini, tapi sebelumnya ini. Kita membuat pembekuan tipe pellet maupun straw. Perbedaannya di mana? Printing straw ya. Kalau pellet tidak bisa, makanya pellet tidak bisa, kurang efisien lah ya. Kalau pada semen beku tipe pellet itu tidak bisa diberi identifikasi, kita agak sulit ya. Karena bentuknya pellet, tablet itu. Ya. Sedangkan straw bisa dilakukan identifikasi pada straw. Ya. Terus ada pengisian dan penyegelan straw, tapi kalau di tipe pellet tidak ada pengisian, tapi langsung di dry ice-nya itu tadi dibuat lubang, ditetesi dalam lubang dry ice, ya.
langsung freezing, evaluasi sama ya distribusi. Jadi yang bedakan di sini ya. Jadi ada printing straw, filling straw, pre-freezingnya tidak ada kalau tipe pellet ya. Langsung ya dari 5 derajat langsung ke suhu beku minus 79. Tipe pellet tadi pembukaannya kan minus 79 ya. Kalau tipe straw pembukaannya minus, freezingnya minus 196. Pre-freezingnya tadi ada yang minus 140 sampai minus 160 ya. Nah ini, tapi sebelum kita bukan ini harus punya dua macam ya. Kita misalkan membuat diluternya susu skim kuning telur, maka kita membuat diluter A dan diluter B. Diluter A itu terdiri dari susu skim 10%, ya. Misalkan kita membuat 20 mili, maka kita timbang 2 gram, ditambah aquades sampai 20 mili. Diaduk, dipanaskan, panaskan 92-95 derajat 10 menit, tidak boleh sampai mendidih ya. Setelah itu diinginkan. Ini makanya ini dikatakan buffernya ini ya. Jadi buffer itu bisa larutan sitrat. Kalau ini buffernya kita dari susu skim. Karena di susu skim juga mengandung fosfat, karbonat, sitrat juga ya. Setelah diinginkan, di sisi lain kita menyiapkan kuning telur sebanyak 5%. Karena kita membuat 20 mili, maka kita siapkan 1 mili. Nah, kuning telur dari putih telur sudah terpisah. Kemarin kan sudah ada pembuatan bahan pengencer ya, kuning telur sitrat ya. Bagaimana mengapa putih telur tidak boleh terikut dalam bahan pengencer? Karena di putih telur ada yang namanya lisosin. Lisosin ini bisa membunuh sperma. Harus benar-benar dipisahkan dengan cara ya tadi ya, ditaruh di kertas saring, kemudian kertas saringnya digelontorkan gitu ya, digelindingkan gitu ya kuning telurnya sampai benar-benar kuning telurnya tidak bisa menggelinding, maka dianggap putih telurnya sudah terpisah dengan kuning telur. Selain itu kuning telurnya yang tadinya mengkilat menjadi buram. Ada lagi tambahan fruktosanya. Fruktosanya di sini sebagai bahan untuk dekapasitasi ya, anti dekapasitasi ya. Bukan anti, si agen dekapasitasi. Jadi fungsinya fruktosa ini supaya spermatozoa tidak mengalami kapasitasi dini. Kita tambahkan fruktosa plus antibiotika. Ya 1000 IU penisilin per mililiter, domisnya 1 mg. Dan tambahkan buffer sampai 20 ya. Gitu ya. Ini diluter A. Apa bedanya diluter A sama diluter B? Semuanya sama ya, unsurnya sama. Yang bedakan hanya di ini, gliserol dan glukosa. Kalau di A tadi tidak ada gliserol dan glukosa, tapi kalau di B ada tambahan gliserol dan glukosa. Paham ya? Intinya di situ ya. Ini cara pembuatan diluternya, ini persiapan untuk buat buffernya, ini persiapan untuk kuning telurnya, ini persiapan untuk antibiotikanya, ya. Cuman ini juga, ya ini sama ya persiapannya. Ini ada itunya, kalau membuat larutan 400 terdiri dari apa saja gitu ya. Oh iya, ada vitamin C-nya ya, yang di atas tadi belum ada vitamin C-nya. Ini prosedurnya. Nanti kalian kalau bisa membuat yang bagus ya. Ini cara pencampuran dengan penghitungan dosis ya. Ini mesti saya terangkan di sini karena waktunya sudah habis ya. Oke, masih nggak apa-apa lah. Ini sperma domba. Ya. Jadi kita tahu ya bahwa sperma domba itu sekali IB itu kan mengandung 50 sampai 60 juta ya. Sekali IB. Tetapi pada saat kita mau membekukan tidak boleh kita isikan hanya 50-60 juta tapi harus 125 juta. Cuma di sini misalkan kita tidak kita bekukan,
Ya, ini satu volume kali, bagi 100 juta. Berarti ini pembekuan. Ya, oke ya, ini ya. Silakan ya, lainnya mengikuti ya, nanti ada soalnya loh nanti kalian pada saat ujian. Misalkan kita, ini air mani domba ya. Kita mengambil air mani domba, ternyata kita dapatkan volumenya 1 mili. Motilitas, kalau kita bicara motilitas berarti motilitas yang progresif ya, 90%. Konsentrasinya 2000 juta per milinya. Ini per mili ya. Karena kita dapat 1 mili ya masih tetap ya. Ya, konsentrasinya ini per mili ya. Karena kita punya 1 mili tinggal dikalikan aja 1 kali 2000 juta kali 80. Oh sorry. Bukan 80% ini. Berarti sini diganti aja 80% ya. Ya, dikalikan semua, ketemu berapa dibagi 100 juta. 100 juta ini dari mana? Dari tadi ya. Yang 125 juta tadi loh, cuma kita buat 100 jutaan. Jadi per dosisnya, dosis IB-nya kita isikan 100 jutaan. Ya. Bukan 125, bukan 50 sampai 60 juta, tapi 100 jutaan. Ini prinsip penghitungan dosis ya. Sehingga kita nanti bisa ketemu, jadi kita punya volume 1 mili, motilisnya 80%, konsentrasinya sekian, itu nanti bisa untuk meng-IB sebanyak 20 ekor betina. Nah ini kan repot ya kalau 1 mili, ya, kan ini belum tambah diluter, toh ini masih dihitung. Ya, 1 mili dibagi 20 dosis kan agak sulit. Untuk itu maka harus ditambah bahan pengencer. Berapa banyak bahan pengencernya? Rencana setiap dosis ini kita encerkan sampai 0,25-an. Sehingga 20 dosis ini dikalikan 0,25 ini. Ketemunya berapa? 20 kali 0,25 ketemu berapa? 5 mili. Dikurangi volume simen 1 mili toh. Sehingga diliternya berapa? Hanya 4 mili. Sehingga totalnya 5 mili ya totalnya ya. Totalnya 5 mili, tetapi dilutirnya sendiri hanya 4 mili karena volume air maninya kan ada 1 mili tadi. Ya. Sehingga dari 5 mili ini kalau kalian mengambil 0,25 mili pasti konsentrasinya isinya 100 jutaan ini. Di sini karena kita tadi ada A sama B, berapa di liter A volumenya? Ya ini 5 mili dibagi 2 kemudian 2,5. Cuman hati-hati ya, yang di liter A tadi kan ada air maninya 1. Ya. Ya, sehingga di liter A tadi dikurangi volume, jadi nanti yang di volume yang di air mani tadi yang awal di suhu kamar atau di suhu ruangan atau suhu 37 derajat 1 mili tambah 1,5 mili. Sedangkan di liter B-nya 2,5 mili. Ya, mudah-mudahan ini paham ya. Kalau tidak paham nanti bisa tanya ke saya berikutnya ya. Nah, ini prosedur pembuatannya ya. Yang tadi sudah saya jelaskan tadi satu tadi ya, cuman tidak tahu kalian mendengarkan apa enggak ya. Ini sama ada ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan waktu dari 5 menit. Kan masih ada acara lagi ya? Masih ada, Ya, dokter. Habis ini masih ada KPAH. Jam berapa? Jam 3 atau jam 3 lebih? 3, dokter. Jam 3 pas. Sudah, gitu aja ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata dan tindakan saya yang kurang berkenan. Untuk itu saya sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Oke. Ya, sama-sama.